Kalau orang tua sendiri itu merupakan produk tekstual. Artinya orang tua sampai hari ini pun masih senang sekali membaca koran, textbook, membaca majalah. Nggak pernah nanya pemilu, apa sih pemilu segala macam. Itu cuek sekali. Mereka tuh udah ngelihat HP, lihat pacarnya tersenyum-senyum sendiri. Apakah Litbang Gerindra sudah mendeteksi, sudah meneropong hal ini? Halo, selamat siang. Wah, hari ini kita akan kembali lagi membahas mengenai perkembangan politik. Nah, kali ini tentunya saya senang sekali karena kembali bisa membahas perkembangan politik tentunya bersama dengan Mr. Puisi. Mr. Puisi, bagaimana nih kabarnya hari ini dan kita akan kembali membahas perkembangan politik. Nah, kali ini kita punya tema pemilu itu dirayakan pada hari Valentine nih Mr. Puisi. Bagaimana pendapat Mr. Puisi? Pendapatnya sangat menarik dan unik juga kalau memang betul dilaksanakan pemilu itu pada 14 Februari. Di mana 14 Februari semua pernah mengalaminya. Ini adalah merupakan hari kasih sayang. Biasanya hari kasih sayang ini untuk kalangan anak-anak muda, yang anak-anak muda pubertas, yang baru pacaran, ya yang ingin selalu ketemu pacarnya. Di hari Valentine Day ini, di hari kasih sayang ini sangat dimanfaatkan oleh para milenial, ya, pada Gen Z. Tetapi milenial ini juga sungguh cuek dengan pemilu sepertinya. Sedangkan pemilihan ini sebagian besar akan diikuti oleh orang yang berumur kurang lebih 17 sampai 26 tahun. Nah, itulah perlu kita bahas. Kiranya apakah tepat pemilu itu dilakukan pada saat hari kasih sayang? Kemungkinan pasti ada yang dirugikan. Karena ketiga paslon calon capres itu sendiri, yaitu Bapak Prabowo, Bapak Anies, dan Pak Ganjar itu sendiri, kelihatannya yang favorit sekali bagi anak muda sendiri adalah Bapak Prabowo Subianto. Apalagi sekarang anaknya Maia Estianty juga masuk Gerindra. Nah, ini juga merupakan anak-anak yang baru beranjak dewasa, belum mengerti politik, tapi sudah mendukung Partai Gerindra yang dalam ini mencalonkan Bapak Prabowo Subianto. Itu yang menyebabkan kita juga khawatir. Mungkin juga Gerindra khawatir dan mungkin sudah mengevaluasi betapa kerugian yang dialami oleh Pak Prabowo sendiri apabila memang ini dilakukan pemilu itu pada hari kasih sayang itu sendiri. Coba kita lihat, kita harus pisahkan orang tua dan anak-anak milenial. Kalau orang tua sendiri itu merupakan produk tekstual. Artinya orang tua sampai hari ini pun masih senang sekali membaca koran, textbook, membaca majalah, dan jarang sekali mereka menggunakan teknologi digital. Ya, banyak sih orang-orang tua yang tidak gaptek, tetapi mengikuti juga masalah teknologi. Tetapi kebanyakan kita namakan orang tua ini adalah produk tekstual. Bagaimana orang-orang muda, orang Gen Z? Ya, udah pasti dapat dikategorikan adalah orang Gen Z, anak-anak muda ini kita kategorikan adalah merupakan produk teknologi, produk digital yang selalu pola hidup sehari-hari dari bangun tidur sampai bangun tidur balik keesokan harinya selalu tergantung dengan teknologi yang saat ini sangat dominan sekali mewarnai seluruh anak-anak muda, bahkan mulai dari 3 tahun sampai 21 tahun, sangat tergantung dari teknologi
digital ini. Ada orang mengatakan, anak-anak muda sekarang, gue daripada gue hilang handphone gue, lebih bagus gue hilang dompet gue. Iya benar, itu perkataan yang sangat banyak ditemukannya, Mr. Nah itu makanya sekarang anak-anak muda juga nggak kehilangan akal. Semua file-file mereka simpan di Google Drive. Ya. Kemudian sehingga kalaupun handphone itu hilang masih ada filenya. Ya, nah tetapi ketergantungan terhadap handphone ini bagi anak-anak milenial ini sangat betul-betul mempengaruhi kehidupan dan juga mempengaruhi jiwanya. Mereka sangat tergantung dengan teknologi. Itulah kenapa kalau kita bahas mengenai Hari Kasih Sayang yang bertepatan dengan pemilu 2024 yang akan datang, coba kita bahas sehingga mungkin dengan adanya informasi melalui channel Mr. Puisi ini, orang juga banyak bertanya-tanya, mungkin banyak usulan-usulan nanti ke KPU nanti, apakah pemilu ini bisa digeser 1 atau 2 hari. Nah itulah tergantung dari pemerintah bagaimana menyikapi semua yang akan terjadi di pemilu 2024 yang akan datang. Oke. Nah tadi Mr. Puisi juga sudah menyebutkan kan bahwa saat ini memang pemilihan akan didominasi oleh anak-anak muda nih Mr. Puisi. Nah sedangkan itu juga bertepatan dengan Hari Valentine. Lalu apa kira-kira yang akan terjadi kalau memang pada saat itu akan tetap dilaksanakan, dan Mr. Puisi juga tadi mengatakan bakal ada yang dirugikan gitu. Nah dan bagaimana itu Mr. Puisi? Apakah akan tetap terjadi gitu? Ya memang kemungkinan sih tidak mungkin digeser ya. Yeah. Nah sekarang juga dari sekarang pun anak-anak muda yang udah pubertas, yang baru mulai pacaran, pasti menunggu-nunggu Hari Kasih Sayang. Iya benar. Pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Kenapa demikian? Karena anak-anak muda sekarang sangat menghargai pasangan masing-masing. Yeah. Mereka akan curahkan isi hatinya pada saat Hari Kasih Sayang itu. Kemungkinan juga pada waktu Hari Kasih Sayang itu dari sekarang pun anak muda dia lupa dengan pemilu yang akan datang 14 Februari. Yeah. Mungkin mulai dari sekarang pun janji dengan kekasihnya, nanti hari Valentine Day kita jalan yuk ke Jakarta, ada juga mungkin yang ke luar negeri, ada yang mungkin ke wisata lokal, sehingga mereka melupakan bahwa hari Valentine Day yang untuk 2024 ini adalah pertepatan dengan pemilu yang akan diselenggarakan oleh pemerintah RI. Yeah. Nah itulah menyebabkan kekhawatiran daripada kita bahwa pasti akan ada yang dirugikan gitu. Yeah. Nah kalau ada yang dirugikan berarti kan bisa saja berdasarkan hasil survei kelihatannya siapa sih yang paling diminati oleh para milenial kita gitu. Yeah. Nah, tadi Mr. Puisi mengatakan tidak mungkin dirubah kan Mr. Puisi. Lalu, apakah kalau menurut Mr. Puisi sendiri, apakah anak muda itu akan tetap banyak yang mencoblos gitu? Karena kan kita lihat juga pasti zaman sekarang pun anak muda itu lebih fokus ke pasangannya, begitu kata Mr. Puisi tadi. Itu bagaimana Mr. Puisi? Ya itulah, anak-anak sekarang cuek sekali. Iya. Anak saya tuh umur 16 tahun tuh enggak pernah nanya pemilu, apa sih pemilu segala macam. Itu cuek sekali. Mereka tuh udah ngelihat HP, ngelihat pacarnya tersenyum-senyum sendiri. Ya, pengen ketemu. Nah, inilah dunia teknologi itu mempengaruhi pikiran masyarakat, lebih-lebih para anak milenial sekarang. Yeah. Nah, coba HP-nya jadul dikit aja minta ganti coba. Iya, benar. Ya, itu karakter daripada anak sekarang karena mereka memprioritaskan bidang-bidang teknologi dalam berkomunikasi, dalam pelajaran sendiri. Dan coba kita lihat sekarang di sekolah sendiri susah, jarang orang ada bawa buku. Yeah. Nah itu yang menyebabkan bahwa semuanya sudah di file dalam digitalnya, kemudian juga perpustakaan juga melalui digital juga. Yeah. Semua. Nah itulah kenapa kita ini ingin sekali membahas hal ini sehingga tidak ada orang yang sangat dirugikan, gitu loh. Nah,
Mr. Puisi kan anak muda zaman sekarang kan memang cuek nih dengan pemilihan. Nah, kalau mungkin bisa ditanyakan sedikit nih dari Mr. Puisi untuk anak-anak muda kan sekarang pegang HP, apakah dari pemerintah itu alangkah baiknya memberikan informasi melalui sosial media seperti itu untuk pemilihan-pemilihan ini, karena mungkin banyak anak muda yang tidak mengetahui kapan sih pemilihan itu seperti itu. Nah, itulah perlu kita himbau melalui channel Mr. Puisi Live ini sehingga bermanfaat bagi masyarakat semuanya, juga bermanfaat terutama bagi paslon calon presiden maupun calon presiden, kemudian bagi partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan, yang tergabung dalam PDI Perjuangan, yang juga yang nanti akan tergabung dalam partai Gerindra itu sendiri. Nah, coba kita lihat baru-baru ini Kompas, Litbang Kompas itu melakukan survei untuk masyarakat Gen Z ya. Orang yang berumur 17 sampai 26 tahun dan 27 sampai 41 tahun. Apa sih yang terjadi setelah diadakan survei oleh Litbang Kompas ini? Nah, kalau mereka bandingkan perbandingan antara calon yang sudah pasti adalah 3 calon presiden. Bapak Prabowo, Bapak Ganjar dan Pak Anies Baswedan. Nah, mereka didapatkan hasilnya, saya bacakan di sini. Litbang Kompas memberikan informasi dalam surveinya untuk orang Gen Z ini umur 17 sampai 26, Bapak Prabowo dapat persentase paling tinggi. Ternyata Pak Prabowo ini paling dikenal dan paling disukai oleh anak-anak milenial. Mereka dapat 32,7%. Kemudian Ganjar Pranowo turun, dia mendapatkan simpati dari anak-anak muda ini 24,5%. Yang paling rendah adalah Pak Anies itu sendiri, hanya 10%. Nah, ini menyebabkan bahwa ada kekhawatiran mungkin bagi Gerindra sendiri, karena calon yang diusung oleh Gerindra sendiri itu mendapatkan perhatian berlebih daripada calon lainnya, yaitu Bapak Prabowo sendiri ternyata sangat disukai oleh anak-anak muda. Nah, itu yang telah dilakukan oleh Litbang Kompas. Kemudian untuk umur yang 27 sampai 41 ini tetap juga didominasi dan diminati oleh para pemilih yang umur 27 sampai 41 ini, juga Pak Prabowo Subianto. Tetapi perbedaannya dengan Pak Ganjar sangat tipis. Margin of error-nya itu selisih sangat tipis sekali, yaitu Pak Ganjar, kalau Pak Prabowo tadi 23,9, Pak Ganjar 23,1. Kemudian Pak Anies Baswedan 15,1. Nah, ini siapa sih yang dirugikan? Nah, kemungkinan Gerindra itu sendiri. Apakah Litbang Gerindra sudah mendeteksi, sudah meneropong hal ini? Kemungkinan belum, justru kita yang sudah meneropong. Mudah-mudahan channel Mr. Puisi Live ini bermanfaat bagi semua masyarakat Indonesia, terutama bagi yang dirugikan mungkin. Nah, kalau nggak percaya, udah nggak usah diusulkan ke pemerintah, silakan bekerja. Kami hanya menginformasikan. Semoga hal ini menjadi hal yang cukup positif, di mana channel Mr. Puisi Live ini tidak mendukung siapa-siapa, netralitas yang sangat tinggi, kemudian tidak membuat berita-berita hoax, dan semoga berita-berita yang kami canangkan, kami tayangkan di Mr. Puisi Live ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian di rumah. Oke, wah luar biasa, tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Sepertinya memang pembahasan mengenai pemilu yang digelar pada hari Valentine ini akan banyak juga akan dibahas ya Mr. Puisi nanti ke depannya, karena
seperti yang kita tahu juga dan sudah dijelaskan oleh Mr. Puisi tadi bahwa memang di hari Valentine anak muda itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan pasangannya ya Mr. Puisi. Dan saat ini akan diadanya pemilu yang menjadi tanda tanya apakah mereka mau untuk mencoblos pada hari itu begitu. Nah Mr. Puisi, terima kasih untuk waktunya hari ini dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita bahas ke depannya. Nah buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi karena dengan hal tersebut kalian mendukung channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.